Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Dwiki Herlambang dengan NIM 231031113. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana barang yang kita beli di toko ataupun online itu bisa sampai ke tangan kita? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mode transportasi dan bagaimana proses distribusi barang dilakukan dengan efisien. Walaupun keduanya saling berkaitan, transportasi dan distribusi memiliki perbedaan utama. Untuk transportasi sendiri, itu merupakan bagian dari distribusi. Transportasi berfokus pada proses pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lain menggunakan berbagai jenis moda seperti darat, laut, udara, rel, dan pipa lain. Untuk distribusi sendiri, itu prosesnya yang lebih luas. Itu mencakup tidak hanya transportasi, tetapi juga aktivitas lainnya, seperti penyimpanan, pengemasan, pengelolaan persediaan, hingga pengantaran barang ke konsumen akhir. Dengan kata lain, transportasi adalah salah satu komponen utama dalam distribusi untuk memastikan barang dapat bergerak secara fisik, sementara distribusi itu melibatkan strategi yang lebih menyeluruh. Jadi dari perbedaan sebelumnya kita dapat mengetahui bahwasanya mode transportasi ini adalah cara atau sarana untuk memindahkan barang atau orang dari satu ke tempat lain. Dalam konteks distribusi barang, transportasi menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan barang dapat bergerak dari produsen ke konsumen dengan lancar. Dalam dunia distribusi, pemilihan mode transportasi yang tepat sangatlah penting untuk memastikan barang sampai ke tujuan dengan tepat waktu, efisien, dan tentunya hemat biaya. Adapun jenis-jenis mode transportasi, yang pertama ada transportasi jalan. Jadi ini adalah mode yang paling sering kita gunakan seperti mobil, truk, ataupun bus. Adapun keunggulannya yang pertama fleksibilitas dalam artian transportasi jalan itu bisa menjangkau hampir semua lokasi, baik kota maupun desa. Kemudian yang kedua, biayanya yang relatif murah. Nah, untuk jarak pendek, biaya transportasi jalan itu lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga ada waktu yang cepat. Nah, pengiriman langsung tanpa memerlukan perpindahan moda transportasi. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu ada kemacetan dan keterlambatan. Nah, kendaraan juga ini bisa terjebak macet atau mungkin terganggu kondisi cuaca buruk. Kemudian yang kedua ialah batas jarak. Untuk jarak jauh, pasti biaya transportasinya itu akan lebih mahal. Yang ketiga, ada kapasitas terbatas. Nah, ini tidak bisa mengangkut barang dalam jumlah besar seperti kapal ataupun kereta. Ini biasanya cocok digunakan untuk pengiriman barang jarak dekat hingga menengah. Kemudian layanan logistik kota seperti kurir dan pengantaran makanan. Jadi transportasi jalan ini juga menjadi tulang punggung logistik kota dikarenakan fleksibilitasnya, namun pengelolaan infrastruktur seperti jalan tol menjadi faktor penting untuk mendukung efisiensi. Berikutnya ada transportasi air yang menggunakan kapal. Ini biasanya digunakan pengiriman barang antar pulau ataupun negara. Adapun keunggulannya, yang pertama biaya murah untuk jarak jauh. Jadi kapal ini sangat efisien untuk barang dalam jumlah besar. Nah, kemudian yang kedua, kapasitasnya yang besar. Nah, di mana kapal ini bisa membawa barang dalam volume yang sangat besar. Untuk kelemahannya sendiri, untuk waktu lama pengirimannya itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pesawat. Kemudian, yang menjadi salah satu faktor lamanya datang itu dikarenakan cuaca buruk. Mungkin mungkin dikarenakan gelombang tinggi yang bisa menyebabkan keterlambatan. Kemudian aksesnya yang sangat terbatas. Nah, kapal ini memerlukan pelabuhan untuk bongkar muat. Nah, ini biasanya cocok digunakan untuk perdagangan internasional, seperti pengiriman komoditas yang besar kayak minyak, gandum, dan alat berat. Nah, dan juga biasanya digunakan untuk pengiriman barang antar pulau dalam jumlah yang besar. Nah, transportasi air ini sangat penting untuk perdagangan internasional, terutama untuk komoditas seperti minyak, gandum, dan produk elektronik. Selanjutnya ada transportasi udara.
Pesawat adalah moda tercepat pengiriman barang atau perjalanan. Nah, keunggulannya sendiri itu sangat cocok untuk barang yang butuh pengiriman yang cepat. Adapun keunggulannya ini sangat cocok untuk barang yang butuh pengiriman cepat. Kemudian, pesawat juga bisa menjangkau hampir semua negara di dunia. Kemudian risiko kehilangan atau kerusakan barang, itu lebih kecil. Nah, adapun kelemahannya, yang pertama itu transportasi udara itu sangat mahal, terutama untuk barang yang sangat besar. Kemudian kapasitasnya yang terbatas. Nah, pesawat sendiri itu tidak bisa mengangkut barang sebesar kapal laut. Kemudian penerbangan juga bisa tertunda dikarenakan cuaca ekstrim. Nah, ini biasanya cocok digunakan untuk pengiriman barang bernilai tinggi ataupun mendesak seperti perhiasan, elektronik, dan dokumen penting dan juga bisa menjadi perjalanan internasional dengan waktu yang terbatas. Nah, meskipun biayanya yang mahal, transportasi udara itu menjadi pilihan utama untuk barang bernilai tinggi seperti elektronik, perhiasan, ataupun dokumen rahasia. Kemudian ada transportasi pipa. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengangkut cairan seperti minyak ataupun gas. Nah, adapun keunggulannya, untuk biaya operasionalnya itu bisa dikatakan rendah setelah terpasang ya. Karena biaya untuk pengoperasiannya itu lebih relatif murah. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri, pipa mampu mengangkat bahan secara terus-menerus dan tentunya itu sangat tidak berpengaruh kepada kemacetan ataupun cuaca. Untuk kelemahannya sendiri, itu pemasangan pipa itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian terbatas pada jenis barang yang tertentu. Nah, kalau pipa sendiri ini biasanya digunakan hanya untuk mengirimkan cairan ataupun gas. Nah, ini biasanya cocok digunakan untuk distribusi bahan cair seperti minyak bumi, gas alam, ataupun air. Dan juga biasa dimanfaatkan oleh transportasi material khusus dalam industri besar. Transportasi pipa juga ini digunakan untuk kebutuhan domestik, seperti distribusi gas alam untuk rumah tangga ataupun industri. Berikutnya ada transportasi rel, seperti kereta api. Moda ini sering digunakan untuk mengangkut barang berat atau penumpang jarak jauh. Adapun keunggulannya, kereta api mampu mengangkat barang dalam jumlah besar, tentunya dengan biaya yang relatif murah. Kemudian, lebih hemat biaya dibandingkan transportasi jalan untuk jarak jauh. Kemudian kereta juga biasanya tetap berjalan meskipun cuaca yang tidak mendukung. Adapun kelemahannya, ternyata kereta ini tidak semua tempat itu memiliki jalur kereta. Dan kemudian kereta itu hanya bisa beroperasi di jalur yang tetap. Nah, biasanya kereta ini cocok digunakan untuk pengiriman barang berat seperti bahan tambang ataupun hasil bumi. Perjalanan jarak jauh untuk penumpang dengan waktu yang fleksibel. Transportasi rel juga itu digunakan untuk layanan komuter. Itu tentunya sangat membantu mengurangi kemacetan di kota besar seperti Jakarta dengan KRL atau kereta rel listrik. Dari beberapa jenis transportasi yang ada pun faktor-faktor pemilihan mode transportasi. Nah, dalam memilih mode transportasi, ada beberapa faktor yang perlu ditimbangkan. Yang pertama, jenis barang. Jika barang mudah rusak, itu biasanya cocok digunakan untuk transportasi udara. Sedangkan barang yang berat, itu lebih baik melalui laut ataupun rel. Kemudian yang kedua ada jarak. Untuk jarak pendek, itu biasanya digunakan truk sebagai alat pengiriman agar lebih efisien. Nah, sedangkan untuk jarak jauh, itu biasanya yang cocok itu adalah laut ataupun udara. Kemudian yang ketiga, ada biaya. Nah, mode darat dan laut biasanya lebih murah, tetapi urgensi pengirimannya juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang terakhir ada waktu pengiriman. Jika waktu adalah prioritas, maka udara adalah pilihan yang terbaik. Selanjutnya kita masuk ke strategi distribusi efisien. Nah, secara pengertian, distribusi ini adalah proses mengalirnya barang dari produsen ke konsumen akhir. Sederhananya, distribusi adalah cara bagaimana barang yang dihasilkan oleh produsen dapat sampai ke tangan konsumen dengan langkah-langkah yang terorganisir. Nah, proses ini mencakup berbagai aktivitas seperti penyimpanan, pengepasan, pengangkutan, hingga pengiriman akhir. Tanpa distribusi yang baik, barang yang sudah diproduksi tidak akan dinikmati oleh konsumen.
Untuk memastikan distribusi lancar, perusahaan dapat menggunakan gudang yang strategis, yaitu menempatkan gudang di lokasi yang memudahkan pengiriman. Kemudian memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sistem manajemen transportasi untuk memantau pengiriman. Dan yang terakhir adalah konsolidasi pengiriman. Nah, ini menggabungkan pengiriman untuk menghemat biaya. Jadi itulah gambaran singkat tentang mode transportasi dan distribusi. Dengan memilih transportasi yang tepat, perusahaan dapat mengirimkan barang dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.